Selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi Pendidikan Agama Kristen ST Abdul Midam. Kali ini kita akan berbicara soal proses pembimbingan skripsi. Sehingga ke depan ketika saudara sudah menulis skripsi, maka proses itu sudah well done dan berjalan dengan baik. Selamat sore bagi kita semua yang hadir. Bagaimana? Sehat-sehat. Sehat, Pak. Kita tunggu teman-teman dulu ya. Baik, Pak. Ya, sambil menunggu teman-teman datang, minggu yang lalu mungkin saudara telah menerima surat dari Wakil 1 yang memberitahu bahwa portal sudah ditutup ya, portal pengisian KRS sudah ditutup. Dalam pemberitahuan itu Pak Wakil 1 menjelaskan bahwa pengisian portal dan perbaikan KRS sudah ditutup tanggal 27 Agustus. Baru dimohon supaya dosen agar tidak menyertakan mahasiswa sebagai peserta di kelas apabila namanya tidak terdaftar di absensi. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Wakil 1. Jadi nanti kalau ada nama-nama saudara di absensi berarti boleh gabung dengan kita. Tapi kalau tidak ada namanya di portal dosen dan di daftar hadir mahasiswa, maka dia tidak bisa gabung. Gitu ya. Semoga yang hadir ini sekarang ya sudah
daftar namanya di portal atau sudah mengisi KRS. Nah, saya coba share screen soal apakah nama kita ada di portal ya. Ini portal kita yang masuk dalam mata kuliah bimbingan proposal skripsi. Berarti ini sudah final. Yang pertama itu adalah Abdi Pranata, 2 Cindy Siciliana Pitupulu, Desi Talia Rizky, Elvina Buru Tagalung, kemudian Elizabeth Buru Sinulingga, ini He Buru Bukit, Nike Griselda Buru Purba, Evan Elisa Buru Sinuraya, Veronica Yoranda Sidauruk, Jok di Holong Saragi, Jojor Cynthia Mengulang, Matilda Yurdita Gea, Mikael Haposan Sinaga, Nurani Perbina Berubunting, Puja Nita, Revolina Bru Trigan, Roma Jelita Bru Karo-Karo, Rusman Effendi Trigan, Reni Anggrina Purba, Inda Lestari Bru Kaban, Indi Regina Bru Tepu, dan Yan Frando sendiri. Berarti ada 22 orang. Ada 22 orang yang terdaftar di link grup. Kita ada 23 dikurang 1 berarti 22 pas. Berarti kita 22 semua. Dan sekarang kita masih hadir 20 orang. Berarti 2 orang lagi sedang kita tunggu ya. Kemungkinan mereka lagi berjuang masuk. Nah, sambil menunggu yang mereka berdua, silakan buka kamera supaya saya lihat dulu sebentar kehadiran kita. On cam, membuka kamera. Apakah kita kuliah dengan pakaian resmi ya? Silakan dibuka kameranya. Nah, saya katakan kemarin siapa yang kuliah dengan pakaian tidak resmi atau pakaian kaos, maka dia akan saya remove dari ruangan ini. Oke, silakan tunjukkan. Jadi kelihatan dari sini ke atas ini. Ya, ininya ke atas. Jangan hanya kepalanya. Kelihatan pakaiannya ya. Silakan dibuka kameranya. Jordi, Abdi, Yan, Frando, Veronica, oke, sudah semua. Abdi sendiri, Jordi, Yan, Frando. Kalau ini katanya ada kesulitan, harus saya izinkan. Saya sudah izinkan, tapi tampaknya dia tidak bisa diizinkan katanya. Oke, yang bisa diizinkan. Puja, Elvina, Jordi, Rehulina. Silakan dibuka kameranya. Jadi dia tampak bajunya ya, bajunya. Jadi jangan hanya kepalanya, jadi kelihatan ininya supaya kelihatan apakah pakaian resmi atau tidak. Kalau tidak pakaian resmi, maka dia akan saya remove ya.
Oke. Masih ada 2 orang tadi yang tidak bisa dibuka ya, kameranya katanya. Silakan Rusman buka kameranya. Silakan Rusman, Veronica, Yolanda. Sudah buka semua. Coba naikkan dulu bajumu, oposan, wajahmu. Oh, berarti Anda tidak pakaian resmi ya. Maka dengan sangat menyesal saya remove saudara ya. Ya, saya telah meremove dia karena ternyata dia tidak mendengar apa yang saya sampaikan ya. Oke, Rehuni tidak bisa. Rusman bagaimana? Apakah tidak bisa buka kameramu? Elvina? Silakan Elvina. Rusman bagaimana? Tidak bisa buka kamera? Kalau Rehulina katanya tidak bisa. Ini Anggredi berubah bagaimana? Bisa buka kameranya? Ya. Saya hanya mau lihat pakaiannya resmi apa tidak. Itu aja. Bagaimana? Ini si Rusman. Bisa buka kamera? Dan Elvina? Sebentar Pak. Sebentar Pak. Lagi ganti pakaian mungkin ya. Oke, silakan buka dengan doa. Siapa yang berdoa? Ada yang Pak Sukarela berdoa? Ya. Nurani, silakan. Baiklah, Bapak dan teman-teman semua, sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu pada sore hari ini, kami anak-anak Tuhan masih bisa melakukan perkuliahan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mulai perkuliahan kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati supaya Bapak dosen kami bisa memberikan pengetahuan kepada kami, sehingga menjadi bekal kami di masa depan nanti. Dan berkati juga Bapak dosen kami, Tuhan, berikan kesehatan dan juga kesabaran dalam mendidik kami. Ina doa anak yang sempurna, kita zat beri kami yang kudus. Amin. Amin. Oke, baik. Kita akan masuk pada topik yang akan saya sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan proses penulisan skripsi dan proposal skripsi untuk semester berikut ya. Nah, topik ini akan saya sajikan dari buku panduan kita, sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih matang, memahami buku panduan itu. Karena itu yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, saya akan share, sebentar ya. Saya akan share screen, yaitu prosedur pembimbingan skripsi. Dari soft file yang saya beri kepada saudara-saudara semua, ini mungkin kalian sudah baca, tapi tidak memperhatikannya secara mendalam, maka kita akan coba diskusikan sore ini. Sehingga nanti ketika sudah terjadi, kita tinggal melaksanakan, bukan lagi meraba-raba. Apa yang harus dikerjakan pada saat kita sudah mulai pembimbingan skripsi. Ya. Jadi kemarin kita sudah mulai bicara soal prosedur bagaimana pemberian proposal. Kita sudah bincangkan itu, lalu sampai pada tahap keluar nama-nama dosen pembimbing. Itu sudah kita lakukan, kita sudah bahas minggu yang lampau.
bagaimana prosedur proposal itu dikerjakan, lalu menghubungi dosen-dosen, lalu seminar proposal, keluar nama-nama dosen pembimbing, dan proses pembimbingan berjalan. Nah, sampai di situ kita sudah paham, sudah mengerti. Nah, sekarang ini kita andaikan kita sudah memulai proses. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau sudah proses terjadi, sudah berjalan, karena sudah kita anggap, kita asumsikan seminar proposal itu beres, sudah diterima. Gitu. Sebelum ke poin nomor 1, saya mau jelaskan begini. Kadang mahasiswa tidak juga menggunakan kesempatan seminar proposal itu sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menulis skripsi. Nah, saya ambil contoh ya. Ini kan saya terima misalnya proposal. Ini ada proposal. Nah, jadi proposal ini saya terima. Ini kan saya baca. Jadi kemudian nanti di halaman 1 ini dia sudah langsung tulis ini bab 1. Ini tidak bisa bab 1. Biasanya di sini adalah judul dari proposal skripsi itu, yang ini. Itu di ini. Kalau ini nanti sudah bagian dari skripsi. Tapi kalau masih proposal, ini itu masih judul proposal kita itu. Jadi belum bab 1. Nah itu ya. Tapi kalau sudah diterima, proposal ini diterima, lalu kan kalian memperbaiki proposal ini. Dan sudah terjadi proses pembimbingan skripsi. Maka proposal ini berubah menjadi bab 1. Berubah menjadi bab 1, maka ini dipakailah bab 1. Ditulis di bab 1. Kalau sudah terjadi proses pembimbingan skripsi. Tapi kalau masih proposal, ini jangan ditulis bab 1. Ini masih judul. Masih judul ya, masih judul. Ini masih kan udah ditulisnya bab 1. Nah, bab 1 dari mana? Kita masih proposal. Ini kan masih proposal. Nih, proposal. Proposal skripsi. Nah, itu kan. Nah, jadi di situ kadang-kadang yang belum belum sampai. Bagaimana pemahaman, karena mungkin dulu pembimbingannya tidak sampai ke sana. Nah, itu jadi terjadi dia kesalahpahaman cara mempersiapkan materinya. Nah, saya ambil contoh tadi. Kalian mungkin sulit melihatnya dari apa yang saya tuliskan tadi ya. Saya tunjukkan ini aja. Nah, ini pun ternyata tidak lengkap, dikirimnya ke saya soft copy-nya ternyata tidak lengkap. Nah, judulnya mungkin terpisah dia buat di tempat lain. Ini kan, padahal yang dikirim soft copy-nya ini saja sama saya. Kalau sudah bab 1, ini berarti dia sudah masuk pada skripsi. Ini belum skripsi ini.
ini dia mengajukan ke kampus supaya diterima menjadi skripsi. Dia nggak boleh pakai ini bab 1. Dia harus di sini pakai apa? Judul. Judul dari apanya? Dari judul skripsinya. Masih judul di sini. Nah itu ya. Tapi nanti itu kan kita masuk ke sana, tapi ini hanya sementara. Pembukaan awal dulu supaya nanti kalian kalau menulis skripsi, proposal skripsi, apa bedanya seminar proposal itu kalau sudah skripsi jadi apa? Kalau sudah disetujui, maka dia menjadi bab 1. Jadi bab 1 dia nanti kalau sudah disetujui. Tapi kalau masih memberikan seminar proposal, jangan tulis bab 1. Tapi tulislah judulnya. Judul daripada bab itu. Nah itu, kalau catatan-catatan awal dulu. Supaya nanti ke depan sudah mulai ada pemahaman-pemahaman awal bagaimana sebenarnya proses pembimbingan itu mulai berjalan dan mulai dikerjakan. Nah itu, sebentar ini masih dalam loading dia. Masih apa? Wah, ini lama dia banyak. Ini kelihatan? Wah. Belum ada. Belum ada ya? Oke. Ya, sebentar. Dia lambat. Wah, ini nampaknya jaringan kita apa? Terganggu. Oke. Ya, masih terganggu ya. Apakah saya masih bersama atau sudah keluar? Biasa keluar bilang sudah. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Biasanya itu kalau udah seperti ini dia tertendang itu. Ini bentar lagi mungkin tertendang karena dia mutar-mutar terus di sini terus apa ini layar zoom ini sehingga tidak bisa dia apa namanya share screen. Oke, tidak apa-apa, saya lanjutkan sampai kalau tertendang nanti WA ya di grup ya. Kalau tertendang ini nggak ada lagi saya Baik, Pak. dikasih tahu aja karena ini sudah sedang muter-muter dia. Nah, kita masuk pada proses pembimbingan skripsi ini. Nanti kalau sudah keluar tadi seperti minggu yang lalu saya katakan SK pembimbingan dari kampus, tertendang ya, masuk lagi ya. Iya, Pak. Oke, biasanya gitu. Kalau dia sudah muter-muter dia tertendang. Oke, saya lanjutkan. Karena sudah tertendang baru bisa masuk dia lagi. Oke, sebentar. Mana tadi? Oke, yang ini. Saya tutup dulu ini. Kalau terlalu banyak dibuka, mungkin dia jadi lambat. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah mulai proses pembimbingan, seperti kemarin minggu yang lalu saya katakan bahwa dosen kampus akan menentukan 2 dosen. Dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua. Kalian akan menerima surat dari kampus untuk diberikan kepada dosen pembimbing. Nah, seperti ini contoh. Ini diberikan kepada saya, lalu saya disebut sebagai apa? Menjadi pembimbing kedua atas Elizabeth Lingga. Lalu diberitahu kapan mulainya. Nah, dimulainya sejak ini 22 Februari dan berakhir 21 Agustus.
Nah, jadi ini ada juga apabila 3 bulan yang bersangkutan tidak menyelesaikan, maka yang bersangkutan harus mengganti judul dan disinarkan kembali. Nah, ini ada aturan-aturan. Jadi nanti kalian harus tunduk pada surat ini. Tunduk pada surat ini. Nah, itu ya. Jadi proses pembimbingan itu berjalan dengan ditunjukkannya surat pembimbingan ini. Kalau sudah ditunjukkan surat pembimbingan itu, lalu masuklah kita kepada prosedur pembimbingan skripsi. Nah, dosen pembimbing itu terdiri dari 2 orang. Tadi sudah saya katakan ada 2 orang. Dosen pembimbing akan ditentukan setelah proposal skripsi disetujui rapat dosen. Maka ketua prodi dan wakil 1 akan membuat konsep dosen pembimbing untuk diajukan pada rapat dosen tetap. Nah, penentuan dosen pembimbing harus memperhatikan keahlian dosen yang ditunjuk berkaitan dengan judul skripsi. Nah, kita bahas dulu yang 2 ini. Dosen pembimbing 1 itu biasanya, ini saya dengar-dengar ya, kata mereka, tapi di apa itu di sini kan tidak diuraikan apa tugas-tugas dosen pembimbing 1 dan 2. Hanya katanya. Nah, katanya ini nggak bisa kita pegang apa yang mau kita ikuti ya. Dosen pembimbing 1 katanya itu akan memimpin pembahasan dari bab 1 sampai ke bab 3. Ini katanya. Aku pun nggak ngerti aku. Karena nggak tertulis di sini. Kata-kata mereka aja yang saya dengar-dengar. Lalu bab 2, dosen pembimbing 2, ini juga katanya membimbing bab 4 sampai 5. Nah, itu katanya. Karena di sini nggak ditulis pembagian tugasnya kan, nanti kalian ini nggak ada kan? Kalian sudah baca kan? Nggak ada ditulis pembagiannya itu. Nah, menurut saya ini bolehlah seperti itu kalau dulu seperti ini dipahami pembagian tugasnya. Tapi menurut saya ini kurang pas. Baik dua-dua ini harus membimbing semua bab. Semua harus dikerjakan. Cuma dosen pembimbing 1 itu lebih kepada substansi, isi. Jadi dia membahas isi. Lalu kepada dosen pembimbing 2 lebih fokus kepada penulisan, tata cara penulisan. Tata cara penulisan. Jalan kaki, pengutipan, perpustakaan, angket, dan sebagainya. Itu biasanya kerjasamanya begitu supaya lebih lebih fokus ya. Jadi pembaca satu itu lebih kepada mengarahkan bagaimana isi daripada skripsi itu lebih fokus, lebih lebih menuju tujuan daripada skripsi. Sehingga dia tidak peduli lagi soal catatan kaki dan cara penulisan. Sementara dosen pembimbing 2 lebih pada mengarahkan bagaimana tata cara penulisan yang baik. Memeriksa kesalahan-kesalahan huruf-huruf, koma, titik, dan itu yang dia baca. Sehingga ada kolaborasi antara dosen pembimbing 1 dan 2. Sehingga skripsi itu menjadi yang terbaik. Nah, itu menurut saya, menurut aku. Dan aku memang memposisikan diri seperti itu pada umumnya. Nah, tetapi yang terbaik, menurut terbaik ialah kedua-duanya saling mengisi. Baik dosen pembimbing 1 dia mengerjakan juga
soal isi juga mengerjakan soal tata penulisan. Sebaliknya dosen pembimbing 2 juga membahas soal isi dan juga soal tata cara penulisan. Sehingga terjadi klop. Sempurna pembimbing itu. Nah, ini yang yang harus kalian pahami nanti. Sehingga kalian pun ke dalam proses pembimbingan itu tahu apa yang mau dibahas setiap bertemu dengan dosen pembimbing. Kan gitu ya. Tapi nanti kalian bicarakanlah dengan dosen pembimbing 1-2. Nah, bagaimana tata cara pembimbingan itu kalian bicarakan. Sehingga tidak ada di antara kalian yang saling menunggu dan menanti soal pembimbingan itu. Itu bagian yang pertama. Soal ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan soal poin nomor 1. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, masuk poin nomor 2. Ini untuk mahasiswa program pascasarjana ya. Ini tidak perlu kita bahas karena kita belum ke sana. Nantilah kalau ke sana sudah masuk ke tahap yang selanjutnya ya. Nah, nomor 3. Tugas dosen pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa bimbingannya dari awal hingga masa penulisan. Jadi membimbing. Nah, ini. Tapi tadi tidak kita tahu bagaimana tugas-tugas pembimbing itu. Nah, kan tidak diuraikan di sini dengan jelas tugas-tugas pembimbing itu apa. Nah, baru yang keempat, dosen pembimbing dan mahasiswa menyepakati. Ini harus ada nanti di awal menyepakati jadwal pertemuan bimbingan. Jadwal rencana kerja dibagi dalam 6. Nah, itu kan ini 6. Nah, kalau saya soal ini, soal jadwal ini, saya selalu tetapkan di mana saya tidak mengajar. Lalu di situ setiap minggu open, terbuka untuk mahasiswa bimbingan saya. Kalau misalnya semester lalu hari Selasa, semester ini juga saya kosong Selasa, setiap Selasa pagi sampai siang, karena siangnya saya mengajar. Jadi pagi itu untuk bimbingan skripsi. Siapa yang ikut bimbingan pagi itu, silakan. Saya akan bimbing. Nah, kalau di daring saya akan buka link bimbingan. Kalau dulu di onsite tatap muka, ruang kerja saya dibuka untuk bimbingan. Nah, itu jadi ada kesepakatan. Saya setiap Selasa ada bimbingan skripsi. Nah, ini menurut buku panduan penulisan skripsi ini ada 6 tahap yang harus kita kerjakan dalam rangka penulisan skripsi nantinya. Yang pertama, tahap penulisan dari draft kasar hingga editing terakhir. Draft kasar. Nah, draft kasar ini mungkin masih rencana lah ya. Kalau proposal ini kan sudah ada, lalu disetujui menjadi skripsi. Tentu untuk mengerjakannya kan sudah ada sistematika penulisannya di belakang kan. Sudah ada ini sistematika penulisan. Itu yang mungkin dikerjakan. Draft bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 apa isinya. Ini mungkin draft kasarnya supaya tahu. Kemudian draft buku-buku yang digunakan. Supaya itu sinkron nanti dengan penulisan skripsi. Nah, ini sementara catatan ini contoh ya. Nanti kalian juga akan menulis seminar proposal. Ada aturan juga bahwa seminar proposal itu diterima jika buku yang digunakan lebih dari 25 buku. Berarti nanti kami akan hitung buku yang digunakan. Nah, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Ini 14 buku.
Jadi kalau 14 buku, ini tidak bisa diterima nanti menjadi skripsi berdasarkan aturan kita. Jadi ditolak atau direvisi. Ada aturannya. Jadi buku itu 25 dan menurut catatannya dari 25 itu minimal 2 ada berbahasa Inggris. Minimal 2 berbahasa Inggris. Itu seminar proposal. Kemudian bagian B membuat kerangka skripsi secara terperinci sampai pada pembagian subparagraf. Berarti nanti kalian bab 1 dibuat rinciannya, bab 2 dibuat rinciannya, bab 3 dibuat rinciannya, bab 4 dibuat rinciannya. Baru penulisan naskah skripsi. Ditulislah naskah itu bab per bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, maka akan ada pembacaan keseluruhan naskah dan penyempurnaannya. Nah, ini saya ambil contoh ya, mahasiswa bimbingan saya yang sedang saya bimbing ini, misalnya contoh begini. Saya buat time schedule. Ini time schedule pembimbingan skripsi. Pembimbingan dilaksanakan setiap Selasa pukul 9 sampai jam 12. Batas waktu 9 sampai Agustus sampai Februari 2022. Ini sudah saya tulis ya. Proses pembimbingan membahas bab 1 Agustus, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi di sini membahas finalisasi Januari. Baru penyerahan pada 8 Februari. Bahkan sama format pengiriman filenya saya atur di sini. Cara membuat file, lalu penandatanganan skripsi. Nah ini sudah saya buat time schedule. Nah ini apanya? Ini cara supaya kita bisa mengatur, menata waktu kita menulis skripsi. Karena waktunya hanya 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan kita tidak selesaikan, nanti kita tambah 3 bulan lagi. Kalau tidak selesaikan, tambah 3 bulan, diulang lagi dari awal, ganti judul, bayar lagi. Rugi. Orang tua, rugi kita. Nah itu ya. Nah jadi ini harus kalian benar-benar memperhatikan itu nanti. Lalu penyusunan daftar pustaka dan kurikulum vitae. Nah memang kalau penulisan daftar pustaka ini, kalau kita menggunakan cara manual, termasuk daftar isi, cara manual, itu nanti susah. Makanya saya biasanya menyuruh menggunakan dengan cara sistem. Jadi menulis tanda daftar pustaka dan daftar isi secara sistem. Mesin yang mengisi. Jadi tidak perlu kita mengetik lalu halaman sekian baru cocok ke halaman sekian, capek itu. Nah, nanti kita akan belajar membuat bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis ya. Maka nanti siapkan satu makalah mana yang kalian tulis supaya kita buat daftar isi secara otomatis. Lalu kalian nanti menulis skripsi tidak perlu lagi pusing-pusing untuk menulis catatan daftar isi. Setelah di print out, baru dilihat halaman satu persatu, baru
ketika berganti ulangi lagi. Ini enggak, mesin yang apa? Yang akan membuat daftar isi. Nah, soal daftar pustaka pun nanti kalau mau kalian belajar dengan baik, kita menggunakan Mendeley, maka kalian pun mengisi daftar pustaka tidak usah capek-capek. Nah, tidak usah. Misalnya contoh begini, saya tunjukkan ya. Tapi nanti kita akan masuk pada pelajaran itu, masuk menggunakan Mendeley. Sorry, sebentar. Nah, misalnya ini ya, kita menggunakan program Mendeley. Tapi kita nanti harus belajar ini. Nanti akan kita ajari bagaimana cara menggunakan Mendeley. Bentar ya. Sebentar. Nah, misalnya begini ya. Misalnya menurut Jan Aritonang, bla 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 bla. Lalu saya kutip. Saya mengutip Aritonang. Saya mengutip dia ya. Wah, ini kawan ini masuk lagi. Keluar masuk, keluar masuk. Ya. Ya, sebentar. Kita mengutip pendapat Jan Aritonang. Lalu kita ketik di sini Jan salah. Kita kutip Jan Aritonang. Ya, jadi begini. Kita kutip. Ya, kok bisa gini ya? Ya, sorry, dia mengganggu. Ya, sebentar ya. Mudah-mudahan bisa. Ini jangan, ya. Ini program Mendeley karena mungkin apakah karena di Zoom dia tidak bisa. Jan Aritonang. Nah, ini berbagai aliran. Lalu insert. Nah, dia kan langsung di bawah ada catatan kakinya. Ini ada langsung catatan kaki. Otomatis dia tertulis catatan kakinya. Nah, baru kita ketik lagi menurut Jan Aritonang bla bla bla. Sejalan dengan itu ya, sejalan dengan ya menurut Ramli, contoh bla 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 bla, kita kutip lagi menurut Ramli. Nah, dari sini
Ramli. Oke. Ini langsung ada 2 catatan kaki. Kan ada 2 langsung catatan kaki kan? Otomatis. Lalu kita membuat catatan daftar pustakanya. Kita menulis daftar pustaka di bawah ini. Kita tidak perlu membuat manual Ramli, Jan Aritonang, enggak perlu. Capek kita membuat itu. Tinggal insert bibliografi. Otomatis mesin. Nah, itu kan otomatis dia. Otomatis mesin membuat daftar pustakanya. Itu mesin. Jadi tadi catatan kaki di bawah, langsung mesin yang membuat. Sementara daftar pustaka, langsung mesin yang membuat. Nah, ini contoh bagaimana kita bekerja semakin baik. Nanti itu kita pelajari. Supaya kalian memiliki skripsi yang bagus. Itu namanya program Mendeley. Nanti ketika kita kuliah, membahas Mendeley, siapkan nanti laptopnya masing-masing. Jadi kita akan bekerja di laptop dan bisa praktek. Kita harus praktek supaya bisa kalian mengerjakan skripsi nanti semester depan dengan menggunakan program Mendeley. Nah, siap ya nanti menggunakan itu ya. Siap, Pak. Nah, ini contoh. Nah, daftar pustaka dan kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu kan riwayat hidup. Kemudian pengetikan naskah skripsi dalam bentuk akhir. Jadi kalau misalnya kita bekerja bab per bab, pada akhirnya nanti ini naskah ini harus kita kerjakan dalam bentuk akhir. Artinya menjadi satu file. Satu file. Lalu setelah itu nanti kita berikan ke kampus soft copy dan hard copy. Lalu nanti soft copy-nya akan diperiksa oleh Turnitin. Jadi Turnitin itu suatu alat untuk memeriksa bagaimana kita melakukan penulisan itu. Apakah banyak mengutip pendapat orang atau pendapat kita sehingga dia sama atau sibuk dengan plagiarisme. Nah, misalnya contoh ini. Ini tulisan saya misalnya saya kirim ke jurnal. Sebelum saya kirim ke jurnal, saya cek dulu similarity saya. Apakah banyak mengutip punya orang. Kalau mengirim ke jurnal, minimal dia di bawah 20%. Nah, lalu kita lihat lain. Ini kan ini. Ada warna-warna ini. Ini berarti saya mengutip dari punya orang. Ini, mengutip. Berapa persen dia? Kelihatan di bawah nanti. Ini. Saya mengutip totalnya 31%. Berarti tidak bisa dikirim ke jurnal. Ini harus 21%. 20%. Kalian pun nanti harus begitu. Skripsi itu tidak boleh di atas 20%. Kalau nanti kalian ada 20, 30, 50, maka skripsi kalian itu dikembalikan kepada kalian untuk diulangi, mengetik yang mana yang sama diperbaiki. Misalnya saya mengutip banyak dari sini, WFN or G, lalu dari sini, bahkan saya mengutip tulisan saya sendiri dari sini. Saya mengutip tulisan saya sendiri. Lalu dari sini, totalnya itu tadi 31. Lalu saya harus mengulangi, mengetik ini
memformulasi ulang bahasanya. Ini tadi paling banyak. Nah ini saya harus formulasi ulang bahasanya. Nah, supaya jangan sama dengan pendapat ahli yang menulis ini. Jadi harus diketik ulang. Nah, ini nanti Turnitin. Dengan adanya Turnitin itu, maka mahasiswa skripsinya tidak main-main lagi. Tapi skripsi yang benar-benar berkualitas. Nah, itu nanti harus dikerjakan selama proses pembimbingan itu. Baru ini pembacaan ulang naskah secara teliti dan perbaikan salah ketik atau pembuatan ralat. Ini tadi yang disebut dengan Turnitin tadi. Dan ini biasanya jarang kita kerjakan dulu ini. Ini yang sudah dikumpul ya dua yang selesai kan. Langsung ditunggu meja hijaunya di sini istilahnya atau pendadaran di daerah Jawa istilah ujian itu mempertahankan skripsi itu. Nah itu sampai di sini dulu kira-kira ada pertanyaan sampai di sini sampai tahap yang kelima ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas sampai di sini. Nah kalau cukup jelas, maka kita masuk pada poin yang ke-6. Setiap kali mengadakan bimbingan skripsi, mahasiswa harus mengisi formulir pertemuan. Ada formulir pertemuan yang memuat tanggal pertemuan dan resume yang dibicarakan dan diserahkan kepada prodi S1. Ini penting. Jadi nanti kalau bimbingan ada kertas bimbingan, misalnya hari ini kita bimbingan pendahuluan, tulis pendahuluan, ditandatangani, antar ke prodi S1, ketua prodi Pak, prodi teologi, antar. Supaya kita dicatat telah melakukan pembimbingan. Nah, apa yang dibicarakan di situ? Misalnya bab 1 atau bab 2. Nah, itu. Dan bimbingan itu setelah 8 kali pertemuan, minimal 8 kali pertemuan. Nah, itu untuk S1 ya 8 kali, untuk S2 10 kali, kalau untuk S3 12 kali. Nah, itu yang akan dikerjakan. Kemudian poin nomor 7, hendaknya mahasiswa merasa bebas mendiskusikan materi dan pikiran dengan dosen pembimbingnya. Dan bersama-sama membicarakan materi dan pokok-pokok yang dibicarakan dalam penyusun skripsi. Nah ini, jadi harus merasa bebas. Jadi jangan merasa tertekan. Karena yang menulis itu bukan dosen, yang menulis itu adalah kamu, kita. Jadi kami ini hanyalah menolong kalian melahirkan sebuah karya ilmiah. Dosen pembimbing itu bagaikan bidan atau dokter ahli kandungan yang sedang menanti lahirnya baby yang berkualitas. Maka dokter menyarankan minumlah susu Peranagen, makanlah buah-buahan yang bergizi, olahragalah, kan itu supaya bayinya sehat tumbuh dan lahir pada waktunya. Demikianlah dosen pembimbing skripsi ini. Bacalah bab 1, kerjakanlah bab 2, istirahatlah, banyak baca buku, banyak makan vitamin yang bergizi supaya sehat selama menyusun skripsi. Akhirnya nanti selesailah skripsimu yang bagus. Ada orang yang hamil tidak pernah periksa ke dokter dan bidan, nggak apa-apa. Toh lahir sendirinya nanti itu. Betul, lahir sendirinya itu. Wah juga nanti itu. Tapi lahir ada yang sumbing. Lahir ada yang letoy. Ini yang
kurang gizi, lahir prematur, lahir lemas, ya macam-macam. Karena nggak pernah konsultasi dengan bidan, dengan dokter. Ada juga skripsi yang selesai, walaupun tidak dibimbing, ada itu. 4 hari sebelum pengumpulan dia datang membawa bab itu ya. Lahir juga, disampuli juga itu, skripsi, memperoleh gelar sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen. Oh, itu ada. Tapi setelah tamat, sampai di lapangan, menghadapi masalah, peok. Kayak ayam tak berkotek. Ketemu masalah. Bagaimana ini? Padahal dia sudah sarjana. Ditanya orang tuanya, bagaimana? Kau sudah sarjana, bagaimana? Itulah, nggak tahu aku itu apa, katanya. Nah, itu terbukti dan di lapangan memang sarjana herek atau sarjana peok-peok kan. Bukan sarjana yang berkualitas. Jadi hati-hati. Jangan nanti hanya mencari gelar aja. Jangan hanya mencari gelar. Tapi harus berisi, berkualitas. Kalau sudah sarjana nanti dianggap orang kita semua sudah tahu. Langit dan bumi dan segala isinya sudah tahu gitu kan. Padahal skripsi dia pun bukan dia yang ngerjakan kan. Hanya dia tahu menulis tanda tangan di belakang itu aja. Tanda tangannya gini. Yang isi-isinya nggak tahu dia. Makanya menghadapi ujian skripsi, gemetaran dia. Ada yang sampai terkencing-kencing kan. Karena nggak tahan menghadapi ujian skripsi. Kalau kita yang menulis, ngapain takut? Karena kita tahu apa isinya kan. Kalau kita tidak tahu isinya, makanya kita kalang kabut menghadapi ujian. Skripsi itu kan karya kita. Kita yang tahu, mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kita yang tahu. Masa takut ujian? Kecuali itu bukan milikmu, takutlah. Nggak bisa kau pertahankan kan? Tapi kalau itu milik kita, kita kerjakan dengan setulus hati. Kok takut ujian? Nggak usah. Jangan takut. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Sebelum berakhir, ini sudah mulai berakhir ini. Ada. Nah, ini yang terakhir. Kalau nggak ada yang bertanya. Selama proses pembimbingan, dosen pembimbing akan memberikan penilaian sebagai nilai pembimbing. Jadi nanti kami akan memberikan nilai. Nilai itu dari mana? Begini, misalnya kan sudah kita bimbing. Bab 1 ini perlu mempertajam metodologi penelitianmu. Bab 1 ini harus ada masalah yang diulas, perbaikilah. Perbaiki. Ini tujuannya, manfaatnya kita perbaiki nanti. Ya Pak, pergilah, pulanglah dengan damai sejahtera, kirimkan nanti perbaikan. Ya, dikirimkanlah perbaikan. Perbaikannya sama dengan yang lama. Kan itu naik juga, sebenarnya itu naik itu apanya. Darah tingginya kan naik itu. Dongkolnya itu naik. Ini kawan ini sudah dikasih perbaikan, udah coret-coret, balik lagi. Itu. Ini sering persoalan. Maka penilaiannya tentu ya kuranglah. Kalau sudah diberi masukan, tetapi tidak diperhatikan, karena itu kan nilai itu. Kalau misalnya sudah diberikan, ini bab 2-mu begini ya, bab 3-mu isinya begini, bab 4, tapi dikerjakan lain, itu nilai. Itu berarti dia tidak bisa masuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Nah itu. Jadi proses pembimbingan itu adalah proses di mana kita dinilai. Jadi sejak awal itu dosen itu sudah menilai kita. Jadi jangan anggap nanti pada akhirnya dosen itu menilai kita. Tidak. Penilaian itu berjalan selama proses berlangsung. Begitu ya. Dan jangan lupa
penilaian itu tidak hanya penilaian soal skripsi, tapi juga etika, menyampaikan informasi atau meminta bimbingan juga etika. Nah, kemarin mungkin saya sudah sampaikan bagaimana cara mengirimkan file-file pembimbingan itu kepada dosen. Jangan enteng sekali ya. Kalau sekarang kan mahasiswa ini kalimatnya nggak lagi kalimat resmi. Nggak ada lagi menggunakan bahasa-bahasa resmi. Nah, jadi semuanya dianggapnya temannya semuanya. Betul, teman kita ini temannya kita ini semua. Tapi kan punya tatanan tata krama. Punya tatanan tata krama. Nah, ini kadang-kadang yang dilupakan oleh mahasiswa. Tidak punya tatanan tata krama. Nah, contoh. Ini contoh saja ini. Saya tunjukkan aja contoh. Ini. Nggak tahu kita apa ini artinya ini dan maksudnya ini nggak tahu saya kan. Salam Pak, ini subkopi proposal saya Pak. Depri Terigan. Apa artinya nggak tahu saya. Itu yang saya tunjukkan tadi. Ya. Ini kan prosesnya sudah menilai kan. Prosesnya saya sudah menilai. Walau belum saya baca ini, saya kan sudah nilai. Nah itu, jadi kalian harus hati-hati. Jadi bukan skripsinya saja yang dinilai, tapi prosesmu berkomunikasi itu sudah dinilai. Gitu loh. Ini contoh. Masih banyak lagi WA yang lain. Ya, nggak punya tata krama. Nggak punya daya komunikasi yang bagus. Nggak ada. Seperti tadi, dianggapnya itu semua adik kelasnya. Atau sahabat setara dia gitu. Bukan berarti dosen itu butuh dihormati, bukan. Tapi kan ada kesopan santunan yang formal, ya, yang layak. Tidak butuh kok kita disanjung-sanjung, enggak. Tapi kan komunikasinya bagus. Kepada yang terhormat, Bapak pembimbing satu, penguji proposal skripsi saya, bersama ini terlampir proposal, subkopi proposal skripsi saya, mohon dibaca dan dibimbing. Salam. Baru nama kita. Itu kan sopan. Kalau kayak tadi, ini kan enteng. Enteng dan tidak sungguh. Ini enteng. Merasa ini ya nggak penting gitu loh. Nggak penting ini. Nah, kalau memang dia tidak merasa penting ini, apalagi saya. Emangnya gue pikirin. Kan gitu kan. Emangnya gue pikirin. Gitu. Bagi lu aja itu tak penting, apalagi bagi saya. Iya kan? Mau tamat kau 10 tahun, mana urusanku. Itu. Jadi kalian itu ya harus sadar bagaimana supaya skripsi saya ini bagus. Maka komunikasi saya harus bagus. Etika saya bagus. Sopan santun saya bagus. Ada mungkin bimbingan itu secara kognitif dia pas-pasan. Tidak begitu pintar. IP-nya tidak sampai 4,0. Dia ya lepas-lepas makan. Tapi attitude-nya bagus. Karakternya bagus. Itu yang akan berhasil di lapangan nanti. Bukan ini membuat orang berhasil. Ini nomor 10-nya ini. Nomor 10. Yang membuat Anda berhasil adalah attitude-mu, behavior-mu, karaktermu. Bagus apa tidak? Itu yang membuat Anda berhasil. Bukan IP-mu yang 4,0 yang membuat Anda berhasil. No. Itu urutan ke-10. Urutan pertama, tingkah lakumu, sikapmu. Itu yang membuat Anda berhasil.
Itu. Ketika Anda datang, itu sudah penilaian. Saya selalu mengundang mahasiswa ke sini di awal-awal bimbingan. Dan pada akhir bimbingan juga saya undang. Itu sebenarnya sudah penilaian. Mahasiswa sekarang, ya, kalau saya dulu datang ke rumah dosen, kita tiba di rumah dosen itu, apa yang bisa kami bantu, Pak? Mencuci piring, membantu mempersiapkan sesuatu. Kita peduli gitu. Kita ambil bagian karena merasa itu bagian kita, rumah kita, orang tua kita. Sekarang lihat mahasiswa datang. Datang seperti bos. Duduk santai. Waduh, disediakan minumannya, silakan minum. Wah, seperti bos lagi. Pulang lagi gitu. Dulu kita pulang, sebelum cuci piring nggak mau pulang. Sekarang mahasiswa, Pak, ada kerjaan Pak, pergi. Nggak peduli dia lagi di dapur. Itu attitude itu. Kita sudah menilai. Oh gini rupanya kawan ini. Gitu. Penilaian jalan. Walau tadi skripsi menilai A, tapi kan kurang. Nah itu yang hilang di zaman sekarang. Jadi ini perlu kalian perhatikan. Jadi kalau sampai kalian tidak punya lagi tata krama, etika, hilang itu artinya skripsi itu. Nggak ada. Mungkin kalian bisa tonton video-video inspirasi yang menunjukkan bagaimana seseorang itu diterima di perusahaan besar. Itu bukan karena IP-nya, tapi karena karakternya yang baik. Jadi gitu ya. Jadi kita masih makhluk sosial, bukan makhluk individual. Apalagi kita ini orang timur yang punya tata krama, etika yang masih bagus gitu ya. Itu. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Baiklah. Kalau sudah cukup jelas, ngapain diperjelas lagi ya? Nanti kalau diperjelas-jelas lagi, nggak ada lagi pertemuan kita minggu depan kan? Gitu. Jadi kalau dihabiskan sekarang, nggak bertemu lagi kita minggu depan. Padahal 1 semester kita bertemu ini. Apa modal lagi minggu depan kan? Kalau tidak ada bertanya, ya tak usah dipaksa. Kita tutup saja. Silakan, Rusman, Bro Rusman, kan itu kan. Kalau panggil perempuan sis, kalau laki-laki sama laki-laki bro, perempuan ke perempuan sis. Ada lagi orang Batak, laki-laki sama laki-laki apara katanya, perempuan apiri katanya. Aku lihat apa apiri? Nah, ternyata itu apiri kalau perempuan ke perempuan, laki ke laki-laki apara katanya. Perempuan ke perempuan apiri. Aku ngerti aku tuh. Nah, itu bahasa kalian itu kan, bahasa gaul. Oke Bro Rusman, masih bersama kita atau sedang tidur nih? Atau berdoa dia, berdoa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Wah, udah keluar dia. Oh, masih ada. Mohon maaf Pak, baru siap dari mandi Pak, siap perut tadi Pak. Apa? Baru siap dari mandi Pak, siap perut tadi Pak. Oke. Silakan. Ya. Kita harus hormat kepada ketua kelas. Silakan, Bro, pilih salah seorang dari kita. Ya, kepada Saudari Matilda untuk membawa doa penutup kita hari ini. Silakan, Matilda. Baik, Pak. Baiklah, Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kuliah kita sore ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar yang setiap hari kami rasakan. Sekalipun dalam proses perkuliahan harus kami lakukan secara daring, tetapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus semua apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kami sebagai bimbingan bagi kami untuk semester depan, kami boleh mempersiapkan skripsi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, kiranya
kasih karunia-Mu memampukan kami, membuat kami mengerti dan juga kami boleh menerapkannya, terlebih-lebih sikap kami juga dalam menghadapi dosen-dosen nanti, dan karakter kami Tuhan tolong semuanya supaya kami menjadi mahasiswa-mahasiswi yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus, karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah membagikan pengetahuan bagi kami. Tuhan terus pakai lebih lagi. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya, biarlah kehidupan kami tetap terus berada dalam perlindungan Tuhan dan kami boleh memuliakan Engkau dalam setiap kegiatan kami. Kami mengakhiri pertemuan kami sore ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore, tapi sebelumnya saya coba masukkan kita ke format ini ya, format kelas. Silakan buka kameranya supaya kita masuk dalam bangku kita masing-masing ya. Ada bangku disediakan oleh Zoom. Sehingga kita memang benar-benar di kelas Zoom namanya. Ya. Oke, sudah masuk semua ya. Tampakkan wajahnya di apa itu, di kolomnya itu. Oke, 1, 2. Ya. Oke. Bujur. Terima kasih, Pak. Tahogele, Yahobu, Jujua, Horas. Terima kasih Pak. Sore Pak. Halo Pak. Sore Pak.